Tantrum pada anak seringkali terjadi tanpa mengenal tempat dan situasi. Karena hal ini, tidak sedikit orang tua yang stres dan bingung menghadapinya. Untuk mengatasinya, bagaimana sih? Tonton sampai beres ya. Let's go. Halo parent. Tantrum biasanya dialami oleh anak usia 1-4 tahun. Tantrum pada anak umumnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak dalam mengekspresikan perasaannya. Karena keterbatasan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, anak pun meluapkan emosinya dengan cara meronta-ronta, berteriak, menangis, menjerit, memukul, serta mengentakkan kedua kaki dan tangannya ke lantai. Selain itu, tantrum juga bisa menjadi cara anak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sebab sebagian orang tua cenderung akan mengabulkan keinginannya ketika ia tantrum. Cara mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama adalah bersikap tenang. Melihat anak berteriak, menangis, atau berguling di lantai saat ia mengalami tantrum, memang bisa membuat bunda panik, khawatir, dan risih dengan pandangan orang sekitar. Namun, bunda perlu menepis ya perasaan tersebut dengan baik. Hal pertama yang perlu bunda lakukan adalah tetap bersikap tenang. Cobalah untuk mengajak si kecil berdiskusi dan ajak ia ke tempat yang lebih sepi untuk menenangkan emosinya. Sikap bunda yang seperti ini memang bisa membuat tantrum si kecil lebih mudah untuk diatasi. Jadi, hindari untuk menghadapi anak tantrum dengan teriakan atau paksaan agar ia menghentikan amarahnya ya bun. Yang kedua, cari tahu penyebab tantrum. Tantrum pada anak bisa terjadi ketika keinginan buah hati tidak terpenuhi oleh orang tua atau adanya perasaan yang sulit ia ungkapkan. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, bunda perlu mencari tahu apa sih penyebab si kecil tantrum. Coba tanyakan ya kepadanya mengapa ia menangis atau marah di tempat yang sepi dan tenang. Bisa saja ia lapar atau mengantuk karena ia lelah diajak berpergian. Jika penyebab anak tantrum karena ia lapar atau lelah, tentu saja cara mengatasinya adalah dengan mengajak si kecil makan atau pulang, agar ia bisa segera istirahat. Jadi ajak si kecil berdiskusi ya bunda. Yang ketiga, alihkan perhatian si kecil. Jika si kecil tantrum karena menginginkan sesuatu, misalnya mainan, hindari untuk mengabulkan kemauannya dengan membelikan mainan tersebut, agar ia diam ya. Bunda, cara ini memang akan membuatnya diam, tetapi hanya akan menjadi senjatanya di kemudian hari untuk mendapatkan apa yang anak inginkan. Cobalah untuk mengalihkan perhatian anak, misalnya dengan memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan atau mengajaknya bercerita tentang buku yang ia sukai. Cara ini bisa membuat si kecil tenang dan tidak rewel lagi. Yang keempat, berikan makanan atau minuman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tantrum pada anak mungkin saja disebabkan karena ia merasa lapar. Nah, jika memang ini penyebab utamanya, bunda bisa memberikan makanan dan minuman tertentu, seperti buah, ubi jalar, kacang-kacangan, oatmeal, dan susu pertumbuhan. Beragam asupan tersebut mengandung prebiotik, fos, dan GOS yang bisa menyehatkan saluran cerna anak agar nutrisi yang ia konsumsi bisa terserap dengan baik. Untuk mencukupi kebutuhan prebiotik si kecil, bunda juga bisa memberikan susu yang mengandung serat. Serat yang cukup pada anak tidak hanya bisa melancarkan pencernaan dan melindunginya dari sembelit, tetapi juga bisa meningkatkan produksi hormon serotonin. Hormon ini berperan penting dalam mengatur suasana hati sehingga si kecil bisa lebih tenang dan tidak tantrum lagi, serta bisa fokus bermain dan belajar ya bun. Nah, selain serat, pastikan susu yang bunda pilih juga mengandung asam amino. Asam amino ini diketahui untuk meningkatkan hormon serotonin hingga mampu memperbaiki mood buah hati. Pilih juga susu yang tidak mengandung gula dan rendah indeks glikemik agar kesehatan si kecil terjaga ya, dan tumbuh kembangnya lebih optimal. Yang kelima, hindari untuk memukul anak. Saat si kecil mengalami tantrum, hindari untuk memukul atau mencubitnya. Sebagai gantinya, bunda bisa memeluk atau mencium si kecil untuk menenangkan emosinya.
tidak hanya bisa menenangkan. Pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa Bunda benar-benar peduli kepada anak, memberikan rasa aman dan mencintainya. Pada intinya, anak yang sedang tantrum bisa diatasi dengan cara yang membuat ia nyaman, seperti dengan memberikan makanan dan minuman yang mengandung prebiotik agar suasana hatinya kembali tenang dan senang. Memeluknya juga menciumnya. Selain itu, Bunda juga perlu lebih sabar ketika mengatasi anak yang sedang tantrum. Ingatlah bahwa si kecil masih memiliki keterbatasan untuk menyampaikan keinginan dan mengekspresikan emosinya. Dengan bersikap lebih tenang, Bunda pun bisa mencari tahu penyebab pasti si kecil rewel. Nah, itu dia Buns, beberapa tips jika menghadapi anak yang sedang tantrum. Tonton video selanjutnya ya, jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye-bye.